Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara pada 10 Desember lalu. Polisi pastikan pelaku adalah anak perempuan korban yang masih duduk di kelas 6 SD. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pelaku sakit hati lantaran korban kerap menganiaya dirinya dan kakaknya. Bahkan menurut polisi, korban kerap memarahi keluarganya dan mengancam dengan menggunakan pisau. Adapun puncak kemarahan pelaku terjadi saat aplikasi game online yang ada di ponselnya dihapus oleh korban. Polisi tetapkan pelaku sebagai anak berkonflik dengan hukum karena masih di bawah umur. Korban sebagai tersangka. Namun demikian posisi anak sekarang berada di rumah aman karena sekali lagi teman-teman, tolong kita, ini adalah anak yang pada saat kejadian itu kemudian kita menggunakan KDRT. Kan masalah motifnya terkait dengan amarah si anak melihat kakaknya pada saat tanggal 2 itu dipukuli menggunakan ikat pinggang dan lain-lain satu, dan ada memar di kaki dan lutut dan bagian tangannya yang sangat biru, dan di situ dia juga melihat korban ini berkali-kali memarahi dirinya, memarahi kakaknya, dan bahkan memarahi bapaknya. Pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau dapur hingga korban meninggal. Kakak pelaku sempat berusaha mengambil pisau dari pelaku, namun juga terluka diserang pelaku. Kakak pelaku akhirnya berlari meminta tolong kepada ayahnya yang berada di lantai 2 rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur memecat Bribka AS dari Polri setelah menjadi tersangka pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Sementara untuk sanksi pidana, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana. Tim kepolisian terus berupaya mengungkap pembunuhan Faradila Amalia Najwa, seorang mahasiswi UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Polda Jawa Timur akan bersikap tegas dengan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri terhadap Bribka AS, oknum polisi anggota Polres Probolinggo, tersangka pembunuhan Faradila Amalia Najwa, seorang mahasiswi yang tidak lain adalah adik iparnya sendiri. Sementara untuk sanksi pidana, Bribka AS dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Motif yang telah diungkap di balik pembunuhan adalah sakit hati dan menguasai harta korban. Terbukti dengan dikurasnya uang dalam ATM korban senilai 10 juta rupiah. Motifnya sudah kami dapatkan, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Unsur perselingkuhan itu nggak benar? Sementara tidak kami temukan, ya. Yang kami temukan dan sudah kami yakini ada dua, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban, karena kami mendapatkan beberapa jejak yang bersangkutan sudah mengambil harta korban. Dan lebih detail itu pembunuhannya dilakukan di mana? Kan pembuangannya di Pasuruan. Ya, pembunuhannya di daerah Probolinggo. Dan itu perencanaan atau? Ya, kita kenakan perencanaan. Sesuai dengan tadi Pak Kapolda menyampaikan akan tidak tegas anggota yang melaksanakan tidak pidana, dan berdasarkan ada dua yang akan dikenakan, yaitu tidak pidana sendiri dan sidang kode etik. Motif pembunuhan telah didapati yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Sementara Bribka AS sudah ditetapkan sebagai tersangka utama. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ancaman dan teror menerpa influencer Sherly Anavita. Diduga ancaman tersebut diterima lantaran Sherly vokal dan kritis bicara soal bencana Sumatera. Ketika hadir di lapangan, pertama difasilitasi oleh BNPB, jadi 2-3. Sherly Anavita mengaku diteror oleh orang tak dikenal usai menyorot tentang bencana di Sumatera dan Aceh. Teror itu terjadi usai dirinya menerima pesan bernada ancaman yang masuk ke nomor pribadi dan akun media sosialnya. Dalam unggahan akun Instagramnya, Sherly menjelaskan mobilnya dicoret-coret. Selain itu, rumahnya juga dilempar sekantung telur busuk hingga dikirimkan pesan bernada ancaman pada secari kertas.
Shirley menduga pesan-pesan yang diterimanya lewat akun media sosialnya ada yang mengorkestrasi lantaran ia vokal berbicara tentang kondisi warga korban bencana Aceh dan Sumatera di beberapa televisi. Konten kreator sekaligus relawan bencana Shirley Anavita vokal menyuarakan agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Sementara tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad menegaskan bahwa pemerintah mampu menangani bencana dengan dana bantuan mencapai 60 triliun rupiah. Dan pemirsa, berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kalau dari Shirley singkat saja bahwa kita berhitung dengan waktu hari ini. Bahwa ketika bicara tentang waktu, kita bicara tentang kemanusiaan. Maka harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden, menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya, kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya, di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Shirley, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 tuh ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional. Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Okay. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Kemudian akhirnya dilakukan efisiensi itu untuk rakyat. Nah, disinilah yang dibahasakan oleh Pak Presiden dari kemudian di awal sekali itu kebocoran-kebocoran dari anggaran. Pak Presiden juga sudah memberikan bahwa